Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, introduce myself. My name is Istiqomah with NPM 2241121 from Management 22 B Class. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji dua rata-rata atau uji main what new you. Uji dua rata-rata atau uji main with new you. Definisi dan tujuan. Uji main with new juga dikenal sebagai uji U2 rata-rata, adalah sebuah uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan antara distribusi dua kelompok tersebut. Uji ini merupakan alternatif non-parametrik untuk uji T independen dan tidak mengasumsikan distribusi normal dari data. Selanjutnya yaitu cara kerja uji main with new you. Uji main with new you bekerja dengan membandingkan peringkat data antara kedua kelompok yang diuji. Berdasarkan peringkat ini, dibuat hipotesis nol dan alternatif untuk melihat apakah perbedaan yang signifikansi. Uji main with new juga dikenal sebagai uji U2 rata-rata, adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen. Berikut adalah langkah-langkah umum dan cara kerja dari uji main with new. Yang pertama yaitu pemberian peringkat atau ranking. Gabungkan data dari kedua kelompok, kemudian urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Berikan peringkat pada setiap data, tanpa memperdulikan dari kelompok mana data tersebut berasal. 2. Menentukan nilai U. Hitung nilai U yang mencerminkan jumlah peringkat yang diberikan pada kelompok yang lebih kecil. Rumus nilai U dapat untuk kelompok yang lebih kecil adalah U1 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N1 plus 1 per 2 dikurang jumlah R1, di mana N1 adalah ukuran kelompok yang lebih kecil, N2 adalah ukuran kelompok yang lebih besar, dan jumlah RI adalah jumlah peringkat dari kelompok yang lebih kecil. Ketiga yaitu perhitungan statistik uji atau U statistik. Hitung nilai statistik U yang merupakan nilai minimum dari U dan nilai 1 dikali nilai dan N1 dikali N2 dikurang U. Secara umum, statistik U didefinisikan sebagai U sama dengan min dikali U N1 dikali N2 dikurang U. 4. Perhitungan nilai Z atau nilai P. Hitung nilai Z atau nilai P untuk menilai signifikansi statistik U. Nilai Z dapat dihitung menggunakan rumus Z sama dengan U dikurang N1 dikali N2 per 2 dibagi akar dari N1 dikali N2 dikali N1 plus N2 plus 1 per 12. Nilai P dapat dicari pada tabel distribusi main with new atau menggunakan perangkat lunak statistik. 5. Pengambilan keputusan. Jika nilai P lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan, kita dapat menolak hipotesis nol. Jika nilai P lebih besar atau sama dengan A atau nilai signifikansinya, kita tidak dapat menolak hipotesis nol. Syarat dan asumsi uji main with new U. Uji main with new adalah uji non-parametrik yang tidak bergantung pada asumsi distribusi normal. Meskipun demikian, terdapat beberapa asumsi dan syarat yang perlu dipertimbangkan saat menggunakan uji main with new. 1. Data berskala ordinal atau interval. Uji main with new lebih sesuai untuk data yang berskala ordinal atau interval. Meskipun bisa digunakan pada data interval, namun sebaiknya digunakan pada data ordinal atau untuk hasil yang lebih konsisten. 2. Independensi data.
Data dari kedua kelompok harus independen. Artinya, observasi dalam satu kelompok tidak boleh terkait atau mempengaruhi observasi dalam kelompok lainnya. 3. Sifat simetris dari distribusi kelompok. Meskipun uji ini cukup tahan terhadap asimetri, keakuratan uji bisa lebih baik jika distribusi data di kedua kelompok relatif simetris. 4. Jumlah data yang memadai. Dalam kasus ukuran sampel yang sangat kecil, terutama kurang dari 5 sampel, interpretasi hasil uji Mann-Whitney mungkin kurang dapat diandalkan. 5. Tidak sensitif terhadap outlier. Uji Mann-Whitney relatif tidak sensitif terhadap nilai ekstrim atau pencilan atau outlier. Namun, jika terdapat pencilan yang signifikan, perlu diingat bahwa uji ini mungkin kurang dapat diandalkan. 6. Homogenitas varians. Uji Mann-Whitney tidak mensyaratkan homogenitas varians, sehingga bisa digunakan bahan jika varian di kedua kelompok tidak sama. 7. Pengukuran skala ordinal sebaiknya dihindari. Meskipun uji Mann-Whitney dapat digunakan untuk data ordinal, sebaiknya dihindari jika data dapat dianggap interval atau jika jumlah peringkat dalam kelompok-kelompok tersebut sangat kecil. Selanjutnya yaitu langkah-langkah melakukan uji Mann-Whitney U. 1. Menentukan hipotesis. 2. 1. Menentukan hipotesis, yaitu hipotesis 0 atau H0. Tidak ada perbedaan median antara dua kelompok. Hipotesis alternatif atau HA, ada perbedaan median antara dua kelompok. Yang kedua yaitu menentukan tingkat signifikansi. 3. Mengumpulkan data. 4. Menilai asumsi dan syarat. 7. Memberikan 5. Memberikan peringkat atau ranking. 6. Menghitung statistik U. Hitung nilai U untuk menilai perbedaan antara dua kelompok. 7. Gunakan rumus yang sesuai dengan ukuran sampel dan nilai-nilai peringkat. 8. Menghitung nilai P atau nilai Z. Hitung nilai P untuk menilai signifikansi statistik U. 9. Gunakan tabel distribusi Mann-Whitney atau perangkat lunak statistik untuk menghitung nilai P atau nilai Z. 10. Mengambil keputusan. Jika nilai P lebih kecil dari tingkat signifikansi A, kita dapat menolak hipotesis 0 dan dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikansi antara dua kelompok. Jika nilai P lebih besar atau sama dengan signifikansi, kita tidak dapat menolak hipotesis 0, yang berarti tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan adanya perbedaan signifikansi. Interpretasi hasil uji Mann-Whitney. Jika nilai P lebih kecil dari tingkat nyata signifikansi, biasanya 0,05, maka terdapat bukti yang cukup untuk menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok data yang diuji. Keunggulan dan kelemahan uji Mann-Whitney. Keunggulan. 1. Tidak bergantung pada distribusi normal. Uji Mann-Whitney adalah uji non-parametrik, sehingga tidak memerlukan asumsi distribusi normal. Ini membuatnya menjadi pilihan yang baik ketika data terdistribusi normal. 2. Cocok untuk data berskala ordinal. Cocok digunakan untuk data yang berskala ordinal atau interval. Ini memberikan fleksibilitas dalam analisis data yang tidak memenuhi asumsi parametrik. 3. Tidak sensitif terhadap outlier. Uji ini relatif tidak sensitif terhadap nilai ekstrim atau pencilan dalam data, sehingga hasilnya dapat lebih stabil meskipun terdapat pencilan. 4. Tidak mensyaratkan homogenitas varians. Tidak mensyaratkan homogenitas varians, sehingga dapat digunakan ketika varian di kedua kelompok tidak sama. 5. Dapat digunakan pada ukuran sampel kecil. Tidak terlalu terpengaruh oleh ukuran sampel, sehingga dapat digunakan pada sampel kecil. Kelemahan. 1. Kurang efisien
pada data interval. Meskipun dapat digunakan pada data interval, uji ini kurang efisien dibandingkan dengan uji parametrik seperti uji T pada data yang memenuhi asumsi distribusi normal. 2. Kurang sensitif pada data besar. Uji Mann-Whitney mungkin kurang sensitif dalam mendeteksi perbedaan nyata antara kelompok jika sampel besar dan data mendekati distribusi normal. 3. Mengabaikan informasi tentang ukuran efek atau effect size. Uji Mann-Whitney memberikan informasi tentang signifikansi statistik, tetapi tidak memberikan informasi tentang ukuran efek atau seberapa besar perbedaan antara dua kelompok. 4. Membutuhkan independensi data. Mensyaratkan independensi data sehingga tidak cocok digunakan pada data yang bersifat berpasangan atau terkait. 5. Keterbatasan pada jenis uji. Uji Mann-Whitney hanya dapat digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen. Untuk 3 kelompok atau lebih, alternatif seperti uji Kruskal-Wallis dapat digunakan. 6. Pengabaian informasi pada data kategori atau nominal. Uji Mann-Whitney tidak dapat digunakan secara langsung untuk data kategori atau nominal. Jika data tersebut bersifat ordinal, maka diurutkan terlebih dahulu. 7. Tidak cocok untuk semua jenis data. Meskipun cocok untuk beberapa jenis data, uji Mann-Whitney mungkin tidak cocok untuk semua kasus, terutama jika asumsi-asumsi yang dimilikinya tidak terpenuhi. Contoh penggunaan uji Mann-Whitney-U. Contoh penggunaan uji Mann-Whitney-U adalah dalam penelitian obat-obatan, di mana uji ini digunakan untuk membandingkan efektivitas dua jenis obat yang berbeda. Uji ini juga dapat digunakan dalam studi kepuasan pelanggan untuk membandingkan skor antara dua kelompok pelanggan yang berbeda.